besar ya. Baik, jadi untuk melanjutkan materi dari kakak Yansin dan kakak J, jadi kakak sini mungkin karena ada bermasalah dengan PPT-nya, jadi di sini materi yang saya akan bawakan itu adalah pentingnya penanaman nilai moral pada anak bangsa. Ya, baik, saya akan bertanya kembali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak J tadi, apa itu moral? Ya, lupa ya, lupa. Atau ya baik. Kalau adik-adik sudah lupa mungkin biar kakak saja yang jelaskan. Jadi moral adalah ajaran atau pola pikir tentang atau penilaian tentang baik buruknya perilaku setiap individu atau setiap orang dalam individu dengan individu atau dalam individu dengan masyarakat ataupun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dan juga moral ini didasari oleh para pemikiran dasar bahwa kita terikat dalam suatu pemikiran di mana kita itu harus berbuat baik agar sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Baik. Seberapa penting sih penanaman nilai moral? Baik, menurut adik-adik, seberapa penting penanaman nilai moral untuk adik-adik? Mengapa penting? Ah, ya. Jadi, seberapa penting penanaman nilai moral itu? Karena moral adalah sebuah nilai yang sangat perlu atau harus ada di dalam setiap individu agar individu itu mampu berbuat atau bertindak sesuai dengan moral-moral atau nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakat. Dan moral ini juga itu dapat membenteng kita atau melindungi kita dari hal-hal buruk. Jadi setelah kita tanamkan nilai moral, moral itu akan sangat penting karena akan membuat kita berpikir bahwa ini tidak boleh dilakukan dan ini boleh dilakukan. Seperti boleh dilakukan itu seperti kita menggunakan waktu untuk belajar dengan banyak atau dengan menggunakan waktu contohnya hanya bermain game atau di sini ada yang sering bermain game online. Game apa ya? Sering bermain game apa? Pipa. Baiklah. Jadi dalam penanaman nilai moral pasti atau setiap kegiatan yang dilakukan itu pasti memiliki sebuah masalah. Jadi itu tidak menutup kemungkinan pada nilai moral itu atau dalam penanaman nilai moral yang ingin dilakukan itu pasti memiliki sebuah masalah. Jadi mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak Yansin dan kakak J tadi, masalah-masalah moral itu adalah masalah di mana seseorang itu tidak mampu atau tidak bisa menjalankan sebuah nilai-nilai moral atau dia tidak mampu berbuat baik sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu ada juga cara untuk mengatasi hal tersebut. Kita memiliki cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah moral tersebut. Ada yang bisa sebutkan salah satu saja. Satu bentuk cara untuk mengatasi masalah moral. Ya, adik. Bisa? Ya, bagus. Itu termasuk dalam poin atau nilai keagamaan. Jadi di sini ada 4 cara yang kakak ambil untuk menanamkan nilai moral pada anak bangsa. Yang pertama itu adalah penanaman nilai-nilai kebaikan sejak dini. Yang ini sudah pasti ada di dalam masyarakat atau ada di dalam keluarga kita karena hal pertama atau lembaga pertama yang kita belajar itu pasti di dalam keluarga. Karena setiap orang tua pasti mau anaknya menjadi baik. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak mau dia punya anak itu yang mau dia anak itu jadi berandalan atau kriminal ya. Lalu yang kedua ada memperdalam nilai keagamaan seperti yang disebutkan oleh Erik tadi. Namanya siapa nih? Baik itu Reza. Baik, nilai keagamaan itu seperti rajin ke gereja, rajin membaca ayat-ayat kitab suci. Rajin membaca ayat-ayat kitab suci, contohnya ya seperti ayat-ayat di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang bukan Kristen atau Katolik.
Baik. Ini keagamaan. Jadi kalau baca itu kayak baca yang kayak nilai-nilai itu yang masuk untuk kita, jangan baca kayak yang di Efesus atau apa yang tentang ke bahasa-bahasa yang puitis ya adik-adik. Mungkin adik-adik sudah pernah mengerti maksud saya. Tidak. Tidak mengerti kayak seperti bahasa yang puitis, maksud kakak di sini seperti aku berdoa kepada Tuhan agar sekiranya aku memperoleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yang ketiga adalah mampu mengendalikan diri. Di sini poin di mana kita mampu mengendalikan diri adalah kita mampu mengendalikan atau membawa diri kita pada masing-masing. Jadi yang kakak belajar itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah tahu diri, yang kedua tahu jaga diri, dan yang ketiga itu tahu bawa diri. Dan mampu mengendalikan ini termasuk kayak di dalam aspek pergaulan. Jadi adik-adik harus mampu dan bisa untuk memilih teman-teman yang baik. Walaupun kadang ada pola berpikir bahwa ini kembali lagi dari pribadi masing-masing, ya. Tapi karena ada peribahasa dari orang tua pasti pernah dengar kalau peribahasa bahwa kalau teman dengan pencuri pasti jadi pencuri. Yang keempat, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Jadi mungkin di sini kita semua pasti ada HP kan? Atau ada yang tidak punya HP? Saya di rumah. Jadi dengan itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang baik. Itu contohnya kita menggunakan barang-barang, contoh yang barang-barang yang diberikan oleh orang tua seperti barang-barang elektronik itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik juga ya. Jangan mencari hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk kita ketahui, tapi kita cari tahu. Dan juga setelah kita menanamkan nilai moral dan juga kita mengatasi masalah. Oh ya baik, mungkin kita